salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki sejarah panjang, sistem pemerintahan yang kuat, serta kebudayaan yang sangat beragam. Nah, melalui video ini, mari kita mengenal lebih dekat tentang Rusia, mulai dari sisi administratif hingga berbagai kekayaan budaya yang menjadi ciri khasnya. Untuk itu, ayo simak baik-baik video saya dan selamat menyaksikan. Rusia atau dalam bahasa resminya disebut Rossiyskaya Federatsiya adalah negara yang sangat luas, bahkan menjadi yang terbesar di dunia, dengan wilayah mencapai lebih dari 17 juta kilometer persegi. Wilayahnya membentang dari Eropa Timur hingga Asia bagian utara, menjadikannya negara lintas benua yang unik. Ibu kotanya adalah Moskow. Beberapa kota penting di Rusia antara lain yaitu Moskow sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan, Saint Petersburg sebagai pusat budaya, Novosibirsk di wilayah Siberia, Yekaterinburg di kawasan Ural, Kazan di Republik Tatarstan, Nizhny Novgorod, Chelyabinsk, Karnosyek, Samara, Ufa hingga Volgograd yang dahulu dikenal nama dengan Stalingrad. Sekarang kita beralih ke tugu dan monumen bersejarah di Rusia. Yang pertama adalah Winter Palace atau Istana Musim Dingin di Saint Petersburg, yaitu istana ini dulunya merupakan kediaman resmi para Tsar Rusia dan kini menjadi bagian dari Museum Hermitage, yaitu museum seni terbesar kedua di dunia setelah Louvre. Bangunan ini dihiasi stuko berlapis emas dan memiliki lebih dari 400 ruangan yang menampung berbagai artefak bersejarah. Berikutnya ada Kremlin Moskow, yaitu kompleks benteng besar yang menjadi simbol kekuasaan Rusia. Letaknya di jantung ibu kota Moskow berdampingan dengan lapangan merah dan Katedral Santo Basil. Dikelilingi tembok merah dengan 20 menara, Kremlin menjadi ikon penting yang mencerminkan kekuatan politik dan sejarah Rusia. Selain itu ada monumen The Motherland Kults, yaitu patung raksasa yang berdiri di Megah Volgograd sebagai penghormatan kepada para pahlawan yang gugur dalam pertempuran Stalingrad. Kemudian monumen Peter the Great atau yang dikenal dengan sebutan The Bronze Horseman, yaitu menggambarkan Tsar Peter penunggang kuda, simbol kejayaan masa kekaisaran. Dan terakhir, Menara Ostankino di Moskow, yaitu menara televisi dan radio setinggi 540 meter yang menjadi lambang kemajuan teknologi Rusia modern. Selanjutnya kita masuk ke bagian bandara-bandara utama di Rusia. Bandara terbesar adalah Sheremetyevo International Airport di Moskow, yaitu pusat penerbangan internasional yang menghubungkan Rusia dengan berbagai negara. Lalu ada Domodedovo Airport di bagian selatan Moskow dan Vnukovo Airport di barat daya kota. Selain itu, bandara besar lain meliputi Kazan International Airport, Koitsovo di Yekaterinburg, Kurumoj di Samara, dan Pulkovo di Saint Petersburg. Setiap bandara ini memiliki fasilitas modern dan menjadi pintu gerbang utama bagi wisatawan dari seluruh dunia. Kemudian kita menuju destinasi wisata populer di Rusia. Yang paling terkenal adalah Kremlin dan Lapangan Merah, dua ikon yang tidak bisa dipisahkan dari kota Moskow. Lapangan Merah terletak tepat di depan Kremlin yang menjadi pusat kota dan tempat diselenggarakannya berbagai perayaan besar nasional. Sementara di sudut lapangan inilah berdiri Katedral Santo Basil dengan arsitektur kubah berwarna-warni yang sangat indah dan kini berfungsi sebagai museum. Tak jauh dari sana terdapat lapangan Manesyanaya dan Taman Alexander, taman kota pertama yang dibuka untuk umum pada masa Tsar Alexander. Di taman ini juga terdapat makam prajurit tak dikenal sebagai bentuk penghormatan bagi para pejuang Rusia. Selain itu, Rusia juga memiliki banyak museum besar seperti Museum Perang Patriotik Besar di Bukit Pokolnaya yang berisi lebih dari 70.000 koleksi tentang Perang Dunia Kedua. Ada pula Museum Angkatan Bersenjata, Museum Panorama Borodino, dan Museum Angkatan Udara di Monino.
Di sisi spiritual, Katedral Kristus Sang Penyelamat berdiri megah di tepi Sungai Moskow, yang menjadi gereja ortodoks tertinggi di dunia dan simbol kebanggaan bangsa Rusia. Sekarang kita beralih ke kebudayaan Rusia. Rusia dikenal sebagai negara multi etnis dengan lebih dari 190 kelompok etnis. Etnis Rusia menjadi mayoritas disusul oleh Tatar, Chechen, Baskir, Chuvas, dan Armenia. Sementara bahasa resminya adalah bahasa Rusia, namun di berbagai daerah juga digunakan 25 bahasa resmi lain seperti Baskir, Tatar, Yakut, Chechen, dan Chuvas. Dalam hal tarian tradisional, Rusia memiliki banyak tarian khas yang menggambarkan semangat rakyatnya. Yang pertama itu ada tarian Yohor dari Buryatia, yaitu tarian melingkar yang dilakukan mengelilingi api atau pohon untuk menghormati matahari. Kemudian Sabantui dari Tatarsan, yaitu tarian yang menggambarkan pesta panen dan kerjasama antar warga. Selain itu dari Yakutia ada Osuhai, yaitu tarian melingkar dengan peserta yang sangat banyak. Selain itu ada juga Kasajhok, yaitu tarian Kosak yang energik dengan gerakan berjongkok dan melompat. Serta Korovot, yaitu tarian melingkar tertua etnis Rusia yang diwariskan dari masa pagan. Selanjutnya, makanan Rusia juga sangat beragam, mulai dari makanan pembuka seperti zakuski, kaviar, dan kolodets, hingga hidangan utama seperti borscht, pelmeni, golubtsi, beef stroganoff, dan salix yang mirip sate. Makanan manisnya antara lain ada blini, sriniki, dan oladi. Minuman tradisionalnya seperti kvass, mors, dan tentu saja vodka yang sangat identik dengan budaya Rusia. Untuk alat musik tradisional, Rusia memiliki alat musik tiup seperti spirel dan kukikli, alat musik senar seperti gusli dan balalaika, hingga alat musik gesek gudok dan skripka. Sementara akordeon bayan menjadi salah satu instrumen paling populer di berbagai pertunjukan rakyat. Nah, selain itu, rumah adat Rusia juga sangat menarik, yaitu ada izba, yaitu rumah kayu tradisional di pedesaan lengkap dengan kompor besar di dalamnya. Selain itu, di wilayah utara terdapat iglo, yaitu tempat tinggal suku Inuit. Untuk kaum nomaden ada chum, yaranga, dan yurt yang merupakan rumah portabel. Di kawasan Altai dikenal rumah kayu ail, sedangkan di Kaukaus ada sakaila, yaitu rumah sederhana dari tanah liat. Untuk upacara adat, Rusia memiliki tradisi Maslenitsa, yaitu perayaan untuk mengakhiri musim dingin dan menyambut musim semi. Ada juga Kupala Naik, yaitu malam api unggun musim panas yang diisi tarian dan permainan. Upacara pernikahan Rusia syarat simbolisme termasuk ritual bread and salt ceremony sebagai tanda kemakmuran. Selain itu, ada juga upacara baptisan, panen atau dozhinki, perayaan Natal Ortodoks pada 7 Januari, dan Tahun Baru Rusia dengan kehadiran Ded Moroz atau kakek salju. Rusia juga memiliki kerajinan tradisional yang terkenal di seluruh dunia loh teman-teman, seperti matryoshka, yaitu boneka kayu berlapis-lapis, kokoloma, seni lukis merah dan emas pada kayu, gezel, yaitu keramik biru putih, Fabergé, yaitu telur perhiasan mewah, serta Orenburg Salt dan palet miniatur yang menampilkan keindahan seni halus khas Rusia. Dalam cerita rakyatnya, banyak kisah penuh pesan moral seperti Sivka Burka, Amelia dan Ikan Shuka, Angsang Saliar, Alyonuska dan Ivanuska, serta Morozko. Cerita rakyat musim dingin yang mengajarkan nilai kesabaran dan kebaikan. Sementara dalam kepercayaan tradisional, masyarakat Rusia memiliki banyak tahayul, seperti tidak boleh memberikan bunga dengan jumlah genap atau tidak boleh duduk di sudut meja bagi gadis yang belum menikah. Tapal kuda dianggap membawa keberuntungan, sedangkan cermin pecah dipercaya membawa sial. Permainan rakyat Rusia pun sangat beragam. Ada gorodki, yaitu permainan kayu tradisional. Kemudian ada bandi, yaitu semacam hoki lapangan dengan bola. Dan durak, yaitu permainan kartu paling populer di kalangan masyarakat Rusia.
Dalam bidang pengobatan tradisional, masyarakat Rusia menggunakan ramuan herbal seperti chamomile, linden, dan calendula, serta terapi banya yaitu sauna tradisional Rusia. Kemudian mereka juga percaya pada pengobatan rakyat dengan madu, propolis, serta terapi dingin atau berendam di air es untuk menjaga daya tahan tubuh. Yang terakhir, berbagai benda bersejarah Rusia menjadi saksi masa lalu yang agung, seperti telur Fabergé, mahkota kekaisaran Rusia, pedang Tsar Ivan IV, salib monomark, ikon Vladimir, manuskrip Osmorir Gospel, jam Kremlin, dan baju zirah Alexander Nevsky. Semua ini melambangkan kekuasaan, keagamaan, dan kejayaan bangsa Rusia di masa lampau. Itulah berbagai sisi menarik dari negara Rusia, mulai dari sistem pemerintahannya hingga kekayaan budaya dan warisan sejarahnya. Melalui pemahaman lintas budaya seperti ini, kita dapat belajar menghargai keberagaman dunia serta memahami betapa luas dan kayanya kebudayaan manusia. Untuk itu, terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.